Majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Saudari Devina Fenisia Larungkondo, SSI, Teol, dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah di pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran 15 ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada kamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga.
pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih kepadamu, kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat ke-6 hingga ayat 7b yang menyatakan, "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
oleh Tuhan, mari berdiri untuk bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Titus pasal 3. Surat Titus pasal 3 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9 yang menyatakan, "Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Untuk bersama kita berdoa, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, 1 minggu yang lalu kami telah menjalani aktivitas kehidupan kami. Kami bersyukur pada minggu hari ini kami dihantar Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih begitu baiknya Tuhan menjaga kehidupan kami. Segala hal yang baik maupun hal yang membuat kami kecewa, sedih, boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap diberi kesempatan di hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami memang butuh Tuhan dalam kehidupan kami yang akan hendak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan di hari ini. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan hikmat dari Tuhan dan bukan karena kekuatan diri hamba. Tapi biarlah Tuhan yang memampukan dan menopang jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk boleh saling mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk bersama kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 yang menyatakan, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan
melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tidak ada seorang pun yang suka mendengar seseorang bersungut-sungut atau menggerutu. Memang bersungut-sungut atau menggerutu itu adalah hal yang kurang baik. Kita sepakati bersama itu saudaraku. Tapi nyatanya sungut-sungut dan sikap menggerutu ini memang ada dalam realitas kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, saya dan juga saudara di rumah pun pernah mengalami hal ini. Melakukan pun juga pernah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, misalnya ada seorang orang tua atau orang ibu yang mengatakan bahwa, aduh, anakku itu setiap hari bersungut-sungut, disuruh bantu bersihkan rumah, disuruh bantu untuk beli makanan atau apa dan lain sebagainya, sudah mengeluh dulu, aduh mama, nantilah, kenapa nggak cari yang lain, kenapa nggak gojek, bersungut-sungut mulu. Hari ini kan libur, kok disuruh bersih-bersih rumah, aku mau istirahat, capek. Kemudian juga ada seorang istri yang bersungut-sungut karena rumah semakin hari semakin kotor, tidak bersih, dan lain sebagainya, mulai menggerutu melihat kondisi suatu rumah yang tidak baik. Seorang ayah pun mungkin juga bersungut-sungut atas pekerjaan yang diberikan oleh atasannya karena tidak seperti biasanya, pekerjaannya semakin banyak dan lain sebagainya. Kita dapati ini, saudaraku. Di mana-mana terjadi bersungut-sungut, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan maupun juga saudaraku di gereja. Sungut-sungut adalah gejala adanya perasaan kurang puas. Merasa kurang puas dan merasa kurang ini sifat yang manusiawi memang. Tapi apakah itu berdampak baik dalam kehidupan kita, saudara? Di mana-mana terjadi. Di gereja pun juga terjadi. Dalam rapat-rapat majelis gereja, majelis jemaat, sidang majelis jemaat atau dan lain sebagainya, pertemuan wargasi di jemaat, ada beberapa orang yang menggerutu terhadap kebijakan yang gereja keluarkan. Rapat memutuskan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan warga jemaatnya, tapi sisi lain ada juga yang tidak suka dan akhirnya menggerutu, bersungut-sungut datang untuk pelayanan dan lain sebagainya. Tidak sama tujuannya. Masih banyak contoh yang lainnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita begitu gampang bersungut-sungut tak kala menghadapi masalah dalam hidup? Kita berpikir seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak menyertai kita. Kita berpikir bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak menolong kehidupan kita. Di sini mari kita introspeksi. Mungkin karena kita memiliki konsep yang salah mengenai penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini menolong kita untuk memahami lagi konsep yang benar tentang bagaimana penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dan juga saudara yang di rumah. Kehidupan yang disertai Tuhan tidak selalu berarti bahwa kehidupan akan berjalan lancar, berjalan mulus, hidup bahagia terus. Tapi bagaimana hidup yang di dalam Tuhan akan berjalan juga ada dalam masa-masa kita mengalami hambatan,
mengalami masalah, mengalami duka. Nah mungkin saudaraku, bila segala sesuatu kita berjalan dengan lancar, kehidupan kita mulus-mulus saja, kehidupan kita lancar-lancar saja, mungkin kita tidak akan belajar apapun tentang Tuhan. Sebaliknya, jika masalah datang, ada maksud Tuhan. Umat Tuhan diajar untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong anak-anaknya dalam krisis. Itu bersama kita imani dalam pembacaan kita hari ini, di mana umat Israel, mereka mengalami krisis air minum. Ketika mereka sudah berjalan lamanya dari padang gurun Syur selama 3 hari, mereka menemui sebuah tempat namanya Mara, dan di situ ada air minum. Tapi ternyata ketika mereka minum rasanya pahit, tidak bisa diminum. Di ayat yang ke-23. Mereka letih, mereka capek, bahkan mereka juga mungkin dehidrasi dalam perjalanan yang jauh yang mereka tempuh. Lalu pembacaan kita hari ini ternyata lewat apa yang mereka rasakan, mereka mengalami kekesalan, kejengkelan mungkin. Dan kekesalan dan kejengkelan mereka terbukti di ayat 24. Kata mereka, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ternyata bangsa Israel menjadi sungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kenapa? Karena tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Lalu ada pemimpin di dalamnya, yaitu Musa. Musa pun kena ocehan mereka, saudaraku. Dengan tenang, Musa berpikir dengan hikmat, apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Musa menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong mereka. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan ihwal dan hikmat kepada Musa. Lalu Musa apa? Melemparkan sepotong kayu kepada Mara tersebut. Dan tempat Mara tadi menjadi manis dan mereka bisa minum. Berserunya Musa kepada Tuhan itu hendak memberikan teladan kepada umat bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Meski Musa adalah pemimpin bangsa Israel, tapi tidak bisa dilupakan bahwa pemimpin andil utamanya hanyalah Tuhan. Tetap Tuhan yang utama. Musa hanya alat kepanjangan Tuhan. Dan ini yang menyadarkan kepada kita semua bahwa Allah bertindak dalam segala hal. Allah kreatif melakukan apapun. Ada tujuan juga, Allah ingin membenahi watak jemaatnya, watak bangsa Israel, bangsa kesayangannya, agar mereka tidak terlalu melihat kesulitan, kemudian menggerutu dan akhirnya bersungut-sungut. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu adalah perjalanan bersama Allah. Demikian kita juga imani bahwa perjalanan kita dalam kehidupan kita dari dulu sampai saat ini, itu juga adalah perjalanan bersama Allah. Artinya apa? Allah selalu mengambil bagian dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita sudah benar merasakan kehadiran Allah, saudaraku? Atau kita hanya terfokus pada persoalan, permasalahan, kedukaan kita, lalu bersungut-sungut? Bagaimana caranya kita mengubah sungut-sungut itu? Dengan lain dan tidak bukan adalah berubah. Mengubah rasa sungut-sungut menjadi rasa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya di sini berarti bertindak akan apapun. Percaya kepada Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. Kita yang ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan begitu, masihkah kita bersungut-sungut, kemudian mengambil jalan pintas di luar daripada Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat peristiwa yang sudah terjadi oleh bangsa Israel di Mara yang dipimpin oleh Musa dalam pembacaan kita, hari ini ada 3 hal yang hendak disampaikan. Yang pertama, sikap yang sungut-sungut itu, saudaraku, bisa terjadi karena iman kita kepada Allah mulai goyah. Fokus kita berubah, fokus kita hanya kepada Allah. Fokus kita hanya kepada persoalan yang kita hadapi, bukan memandang kepada Allah yang dapat memberikan kita jalan keluar terhadap persoalan kita. Sebab orang yang memandang persoalan hidupnya, ia tidak akan mampu melihat kuasa Allah. Karena pada akhirnya persoalan itu menjadi lebih besar dan menutupi hati pikiran kita sehingga kita tidak dapat berpikiran dengan jernih. Fokus kita berubah. Nah, saudaraku,
Ketika fokus itu berubah, kita tidak dapat menaruh pengharapan dalam Tuhan, dan akhirnya semua terjadi berujung pada negatif, berujung pada sikap sungut-sungut. Bagaimana caranya? Mari kita menerima semua tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Yang kita lakukan itu dengan menganggap bahwa itu semuanya dari Allah. Meski memang manusia yang memberi, tapi kita mengimani kalau kita anggap itu semua berasal dari Allah. Kita akan bekerja untuk Allah. Kita bekerja bersama dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika orang melihat kita bekerja sungguh-sungguh, atasan kita mungkin akan melihat, wah, dia sungguh-sungguh. Mungkin tidak segan-segan atasan kita mau mengangkat status kita dan lain sebagainya. Orang lain akan melihat bahwa kita dipercaya, orang yang bertanggung jawab karena kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang akan menjawab tema perenungan kita hari ini. Bagaimana solusi atas sungguh-sungguh? Mari kita bekerja untuk Tuhan. Segala sesuatunya kita lakukan itu untuk Tuhan. Yang kedua, perhatikanlah saudaraku bahwa Allah itu bisa memahitkan kehidupan kita ketika kita mengandalkan diri sendiri, bahkan mengandalkan kuasa di luar Allah dalam rangka untuk memuaskan hasrat diri kita. Mengapa Allah memberikan bangsa Israel air yang pahit, atau mengapa kita dalam persoalan kehidupan kita tidak kunjung selesai? Ini artinya supaya kita menjadi kecewa, bahwa kita salah kalau kita tidak mengandalkan Allah. Kita tidak mengandalkan Allah itu adalah hal yang salah, dan kita akan menjadi kecewa kalau kita tidak mengandalkan Allah. Allah ingin menggerakkan kehidupan kita untuk datang kepadanya, Sang Pencipta. Allah menyatakan kuasanya untuk kita semua, bahwa setiap pergumulan, sakit, penyakit haruslah datang kepada Allah. Dalam perkenannya, bukan mendahulukan sifat sungut-sungut, bukan mendahulukan sifat hal yang tidak baik dalam diri, tapi tetap pertama datang kepada Tuhan, karena Allah lah penghiburan sejati bagi kita. Allah lah penuntun dari semua penuntun jemaat. Allah lah gembala agung dari semua gembala jemaat yang ada. Ini kita harus berserah kepadanya. Mari kita libatkan Allah dalam segala hal. Yang terakhir saudaraku, percayalah. Seperti di ayat yang terakhir, seperti 12 mata air yang sudah disiapkan Allah oleh bangsa Israel, bahwa Allah lah yang memberikan kelegaan dan penyegaran bagi kita yang haus akan pertolongannya, bagi kita yang letih dalam kehidupan kita, kehidupan yang seperti di padang gurun, yang sakit, yang panas, butuh pertolongan dan hikmat Tuhan. Percayalah dengan hal itu. Kemudian percayalah seperti kemah, di mana mereka membangun kemah ketika mereka berjalan di Elim. Kemah ini adalah perlindungan kita. Dalam setiap kehidupan kita, layaknya kita semua berkemah. Dan kemah ini adalah Allah yang melindungi kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik kita hari ini di tempat ini, besok di tempat ini, tetap ada Allah yang sama menyertai kehidupan kita. Kita berkemah karena hidup ini adalah sementara. Sebab itu kita tidak memiliki tempat, tidak memiliki kota, negara yang pasti di dunia ini. Karena kita yakini kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari Allah. Percaya bahwa Allah Bapa di surga sudah memberikan tempat yang terbaik untuk kita masing-masing di sana. Mari kita menjadi saluran berkat bagi sesama lewat kesaksian kita terhadap Allah. Selamat menjadi anak-anak Allah yang berkualitas, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Allah selalu menopang kita. Amin.
kasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang di segala waktu dan tempat. Kita mengaku menurut iman pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar beberapa saat yang lalu. Kami bersyukur kami tetap diberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga pada ibadah hari ini kami mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Iman kami semakin tumbuh dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam setiap persoalan kehidupan kami yang kami jalani saat ini. Buang dari kami rasa-rasa sungut-sungut Tuhan. Yakinkan kepada kami untuk kami melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh dalam setiap aktivitas pekerjaan maupun tugas tanggung jawab kami. Sehingga ketika kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kami percaya banyak orang akan melihat kami dan kami memancarkan kasih kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan semuanya itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang bersedia hadir dalam peribadahan hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin datang kepada Tuhan membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Tuhan berkati pemimpin presiden kami sampai jajaran yang paling bawah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka bergandengan tangan mau melayani Tuhan. Biarlah mereka diberikan Tuhan rasa takut akan Tuhan, hikmat yang penuh dari Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik tanpa mau meninggalkan unsur untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa juga untuk para aparat TNI dan Polri yang tetap setia senantiasa bekerja untuk keamanan negeri kami, khususnya di kota Surabaya. Tuhan berkati semua yang bekerja untuk menyatakan yang terbaik bagi kota kami, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, tempat di mana jemaat-Mu ini berada. Terima kasih Tuhan, biarlah pemerintah menjadi tangan kepanjangan Tuhan yang tetap memancarkan kasih kemuliaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami, untuk seluruh gereja-gereja di muka bumi khusus di Indonesia. Berdoa bagi GPIB secara sinodal, di mana tanggal 26 Oktober sampai 31 Oktober gereja kami akan melaksanakan sidang pemilihan fungsionaris Majelis Sinode 5 tahunan. Tuhan berkati panitia yang ada, Tuhan berkati alat-alat yang dipergunakan, Tuhan berkati segala hal yang dipersiapkan, sehingga dengan turut campur dan penyertaan Tuhan, rapat pemilihan Majelis Sinode bisa berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GPIB Bukit Harapan, dengan segala yang ada di dalamnya, baik mereka yang melayani Tuhan, presbiter, PHMJ, majelis diaken, komisi, BPPJ, unit-unit misioner dari Pelkat PA sampai Pelkat PKLU. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan yang turut ambil bagian dalam hal apapun untuk membangun persekutuan Tuhan di jemaat GP Bukit Harapan. Bantu kami Tuhan, rangkul kami Tuhan, sehingga pelayanan kami tetap berjalan dengan dinamis dan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk proses pembangunan. Tuhan, lihat apa yang kami butuhkan. Biar lewat jemaat Tuhan ada berkat yang mereka boleh salurkan untuk melihat dan membangun sapling topang menopang proses pembangunan ini. Berkati juga sertifikasi GSG 2. Kami percaya bahwa Tuhan tetap campur tangan dan turut ada di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun perkelahiran dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 24 sampai 30 Oktober. Terima kasih karena 1 tahun yang lalu Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan itu nyata kasih Tuhan pada hari ini.
Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara kami dari pertambahan satu lagi usia dalam kehidupannya. Biarlah mereka boleh mengucap syukur dan melihat bahwa Tuhan begitu ajaib, melindungi, menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berbahagia atas kelahiran anak, kenaikan pangkat, jabatan, sukses di bidang studi dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, sebab apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan itu asalnya dari Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan yang merasakan kasih kemurahan Tuhan mengucap syukur dan juga melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dan meneruskannya kepada orang lain. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk jemaat yang berada di luar, tidak bersama-sama dengan keluarga dalam tugas kedinasan maupun studi di luar daerah. Meski fisik tidak bertemu, tapi kami percaya dalam iman dan pengharapan Tuhan tetap melekatkan kebahagiaan dalam kehidupan saudara-saudara yang jauh di luar sana. Dan kami percaya dengan waktu Tuhan kami boleh bertemu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk para korban bencana alam di seluruh Indonesia. Tuhan rangkul saudara-saudara kami, berikan penghiburan. Bahkan juga Tuhan sentuh jemaat Tuhan yang memiliki berkat. Biarlah tetap merasakan penyertaan Tuhan lewat saudara-saudara kami. Berkati juga untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu. Yakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang tetap menyertai dan melindungi kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Angkat sakit penyakitnya Tuhan, sehingga mereka boleh mengucap syukur dan melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, masih banyak doa yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya sebelum kami mengungkapkannya, Tuhan sudah terlebih dahulu mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dengan kasih Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, keluarga, hut kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, keluarga, hut kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 14101042938 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau nomor HP kontak aksi.
Jemaat terkasih, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa silih berganti. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu kepadamu. Kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapi para majelis agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk warta baca Minggu 22 sesudah Pentakosta. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini kepada pelayan firman, Saudari Devina Fenisia Larungkondo SSI Teol, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia, serta tim gugus tugas COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. Warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Akan dilaksanakan ibadah hari Minggu tatap muka pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. Jam 07.00 WIB disertai dengan live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Jam 09.00 WIB disertai dengan live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Imansyah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau nomor HP kontak aksi. Untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian warta baca pada minggu hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita berdiri untuk kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, lalu kita juga pergi keluar membawa damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tinggallah dalam
hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.